A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman. Yuk kita langsung aja lanjut ke bagian berikutnya. Tapi sebelum kita lanjut, kita berdoa dulu ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Oke, kita masuk ke ceritanya. Bu Sutar yang duduk memandangi putra keduanya terlihat berusaha sekuat tenaga untuk membendung air mata. Itulah perasaan bersalah seorang ibu yang tanpa sengaja teledor mengawasi putranya. Ampun bu, ampun sedih. Adik gak apa-apa ngono, wes ndang lerensek istirahat. Ucap Mas Galuh lirih memandang ibunya dengan senyum. Mene, Chandra tak pondongi, pinta Pak Sutar pada sang istri. Ia pun memberikan putra bungsunya pada sang suami lalu masuk ke dalam kamar. Bu Sutar berusaha memejamkan mata agar setidaknya menyingkirkan rasa lelah yang ada. Di luar masih terdengar lantunan ayat-ayat suci yang dibaca oleh para santri. Pelan-pelan, suara itu semakin menipis hingga tak terdengar lagi di telinga Bu Sutar. Tanda bahwa ia sudah terlelap. Tiupan kecil terasa pada wajahnya. Mau tak mau ia membuka pelan matanya. Gelap. Ia yakin masih berada di kamarnya tadi. Tapi mengapa semuanya gelap? Ia berusaha untuk bangkit dari tempat tidurnya. Lalu berjalan ke arah saklar lampu. Mati. Lampunya tidak menyala. Pintu kamar terbuka. Ia melangkah keluar dan mencari keberadaan keluarganya. Pak. Bu Sutar berusaha memanggil suaminya. Ia berpikir bahwa mungkin pengajian telah usai. Pak, Galuh, ngendi toh? Kok gak enek sopo-sopo? Suara berisik terdengar dari arah dapur. Suara yang sangat ramai. Terdengar banyak orang yang sedang bercakap-cakap. Bu Sutar mulai berjalan ke arah dapur. Dibukanya pintu pembatas ruang belakang dari dapur itu. Hanya sejengkal ia membuka pintu itu. Sengaja untuk berjaga apabila asal suara itu adalah sekelompok maling. Bukan dapur yang dilihatnya, tetapi malah pasar templek atau pasar kaget. Terlihat banyak orang berlalu lalang di sana. Apa ini? Di mana aku? Kenapa dapurnya hilang? Di saat semua pertanyaan itu memenuhi pikirannya, tiba-tiba sebuah sentuhan mendarat di punggungnya. Sentuhan yang berubah menjadi elusan lembut. Bu Sutar terkesiap dan segera membalikkan badannya. Nampak seorang wanita cantik bergaun merah dengan payung terbuka di tangan kirinya. Perempuan itu tersenyum kepadanya. Senyuman yang terlihat sangat anggun dan menawan. Kulitnya putih semulus beras dengan mata yang indah. Juga bibirnya yang sedikit tebal membuat Bu Sutar sejenak mengagumi paras itu. Ia meraih tangan Bu Sutar dengan lembut dan menuntunnya menaiki anak tangga menuju lantai atas. Saat tiba di sana, Bu Sutar melihat banyak sekali monyet tanpa ekor dengan mata merah memenuhi ruangan. Puluhan, mungkin ratusan monyet berkumpul di sana seperti sedang menanti mangsa. Tiba-tiba perempuan tadi menarik tangan Bu Sutar ke depan. Tarikannya sangat kencang hingga Bu Sutar tersungkur ke depan. Dengan segera monyet itu berkerumun dan mencakari tubuh Bu Sutar. Duk 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 duk. Suara hantaman pada tembok sekeliling rumah Pak Sutar dibarengi oleh jeritan Bu Sutar yang meledak hebat membuat seisi rumah menjadi panik. Ibu, tang ibu, enak apa bu? Tanya Mas Galuh sembari mengguncang-guncangkan tubuh ibunya yang menggelincang tak karuan. Teriaknya kembali. Bu Sutar belum juga sadar. Suaminya yang panik pun segera mengguyurkan air minum ke wajah istrinya itu. Akhirnya ia sadar. Badannya tergolek lemas di atas kasur. Matanya terbuka. Terlihat mengalir air mata dari ujungnya. Tangis mereka pun pecah. Mas Galuh tak kuasa melihat keadaan ibunya. Luka-luka goresan nampak di beberapa bagian tubuh sang ibu. Beberapa santri hanya melihat dari luar kamar. Bukan karena tiada rasa simpati, namun mereka sibuk mengatasi situasi di luar. Suara hantaman terdengar lagi. Kali ini lebih keras. Semua santri mengaji lebih keras lagi. Semakin keras dan beradu dengan suara benturan-benturan di tembok itu. Pak Sutar memeluk erat damar sambil menggendong Chandra di dekapannya. Bu, piye? Wes mendingan?
Tanya Pak Sutar yang tengah duduk di ranjang, di samping istrinya yang masih lemas dan berusaha sekuat tenaga agar tetap terjaga. Bu Sutar baru menyadari bahwa yang ia alami tadi adalah mimpi. Namun bagaimanapun ia masih syok karenanya. Sampun Pak, ia menjawab dengan susah payah. Nafasnya belum stabil dan tersengal-sengal. Air matanya pun menggenang kembali. Di sisi lain, suara benturan pada dinding telah hilang dan berganti dengan ketukan pada kaca-kaca rumah mereka. Masih sangat jelas ingatan yang tertanam pada semua orang di malam itu berada di rumah Pak Sutar. Ratusan pasang mata menatap orang-orang di dalam rumah. Tampak sangat jelas para makhluk itu memperlihatkan wujud mereka. Tangan mereka berebut menggedor-gedor kaca rumah tersebut hingga suara bentakan menghentikan mereka. "Wow, mana duduk belayam?" bentak seorang pria. Ya, siapa lagi jika bukan Mbah Rijan? Namun ada yang berbeda dengannya. Di belakangnya ada sosok pria yang kelihatan sudah sangat tua, berbadan tinggi tegap dengan rambut hitamnya. Entah siapa sosok di belakang Mbah Rijan itu. Sesaat setelah suara bentakannya tadi, makhluk-makhluk yang berada di luar rumah mulai menghilang hingga tiada siapapun di luar, hanya menyisakan Mbah Rijan seorang diri. Mbah Rijan melangkah mendekati rumah dan mengetuk pintu. Pak Sutar yang sedari tadi mengamati segera membukakan pintu. "Monggo mlebet Mbah," tawar Pak Sutar. "Gak apa-apa le, wes seko kene wae. Ojo lali, jogowen anakmu sing ragil. Ambune marakno barang saka njero. Padha metu njuk kene." Jelas kakek itu. "Siji maneh, bojomu ojo dijarne dhewean. Apa maneh durung mari oleh nifas." "Wes ngono wae, tak bali sik," tutup Mbah Rijan. Pak Sutar hanya memandangi Mbah Rijan yang melangkah menjauh. Salah seorang santri yang memiliki kelebihan menjelaskan pada Pak Sutar maksud perkataan Mbah Rijan tadi. Menurutnya, anak bungsu Pak Sutar memiliki kelebihan dan kebetulan wetonnya berjumlah sangat tinggi hingga membuat para makhluk tadi berebut menemuinya. Dan tentang Bu Sutar, ia baru saja diganggu oleh gadis gaun merah dan kerak-keraknya yang suka dengan bau darah kotor. Pak Sutar hanya terdiam mendengar pernyataan santri itu. Sesekali ia menengok istrinya yang tengah menyusui putra bungsunya di kamar mereka. Memang begitulah sifatnya. Ia tidak pernah merespon bila ada orang yang memberitahunya tentang hal-hal mistis. Entah apa yang ada di pikirannya Pak Sutar. Hingga seperti acuh tak acuh meskipun sudah banyak bukti nyata di hadapannya. Tak terasa jam telah menunjukkan pukul 2 pagi. Para santri akhirnya pamit untuk pulang. Dan malam itu mereka sekeluarga tidur di kamar utama, di ranjang besar yang cukup untuk menampung 5 orang dewasa. Esok harinya, Pak Sutar berangkat ke kantor dengan wajahnya yang tampak kelelahan. Mas Galuh tetap di rumah untuk menjaga ibu dan adik-adiknya. Siang itu mereka habiskan untuk membereskan sisa-sisa barang yang belum sempat ditata kemarin. Di sore harinya, "Assalamualaikum," ucap Pak Sutar sambil melangkah masuk ke dalam rumahnya. Terlihat Bu Sutar tengah duduk di bangku sudut ruang tamu mereka. Ia menyambut suaminya dengan senyum menyimpul. Tak terdengar sama sekali jawaban salam dari mulutnya, hingga Pak Sutar kembali bicara. "Chandran, Dipu, kok gak sampean gendong?" Bu Sutar bukannya menjawab, ia malah menatap suaminya dengan aneh hingga salah satu matanya tampak memicing. "Pak, wes mantuk toh," ucap Bu Sutar yang datang dari arah dapur sambil menggendong Chandra. Pak Sutar sangat terkejut mendapati istrinya itu. Jika ini adalah istrinya yang asli, lalu siapakah tadi? Sosok itu hilang seketika saat Pak Sutar berbalik ke arah makhluk itu duduk tadi. "Enten apa Pak?" tanya istrinya kembali. "Gak po, masa apa mau?" Entah mengapa ia menyembunyikan apa yang baru saja ia alami dari istrinya. Mungkin ia masih tidak mau mengakui bahwa pilihannya menentang saran orang-orang adalah hal yang salah. Ia sudah berulang kali diingatkan oleh orang-orang, mulai dari para pekerja yang ia minta untuk membangun rumahnya itu, para tetangga, bahkan mertuanya sendiri. Itulah akibatnya bila terlalu menutup mata dan telinga dari saran orang lain. Setelah lelah seharian bekerja, Pak Sutar mandi, lalu makan bersama keluarganya di dapur. Istrinya masih kesal karena banyak perabotan di dapur yang rusak tiba-tiba, seperti lemari beserta isinya. Kemarin yang dianjurkan oleh entah makhluk apa. "Pak,
Gimana sekolahku? Tanya Galuh. Galuh pada saat itu baru aja memasuki masa SMA. Udah bapak mintakan izin absen untuk sebulan, jelas Pak Sutar. Mas Galuh tampak tersenyum tenang mendengar perkataan bapaknya. Duh, Galuh, baru aja masuk SMA kok mau gak masuk sebulan? Timpal ibunya. Alah gak apa-apa biar jagain kamu sama adik-adiknya. Alah gak apa-apa biar jagain kamu sama adik-adiknya. Semisal kalau aku gak ada di rumah, ujar Pak Sutar sambil melahap makanan di piringnya. Malam hari pun tiba. Pak Sutar, istri, beserta Damar dan Chandra tidur sekamar. Sedangkan Mas Galuh tidur di kamar sebelahnya. Jadi dalam keluarga itu ada Pak Sutar, ada Damar, ada Chandra, kemudian Galuh dan ibunya. Ya, rumah itu berisi 5 anggota keluarga. Oke, lanjut. Saat semua sudah terlelap, tiba-tiba terdengar suara ramai di luar kamar mereka. Suara seperti jalanan yang sangat ramai. Terdengar banyak orang berbincang-bincang, tertawa, dan suara derap langkah melewati dalam rumah mereka. Sesekali terdengar suara geberincing delman dan hentakan dari kaki kuda. Pak Sutar terbangun karena suara-suara itu. Ia melihat di sampingnya sang istri masih lelap dalam tidur sambil menyusui putranya. Ia turun dari ranjang dan bergegas membuka pintu kamar. Tidak ada siapapun di sana. Bahkan suara yang berisik tadi lenyap seketika. Ia menutup kembali pintu kamar dan merebahkan diri di ranjang tadi. Ia kembali terlelap dan beberapa saat setelahnya ia berguling ke kiri. Kosong. Tangannya tidak mendapati Damar yang seharusnya tidur di sana. Ia terkesiap dan segera berlari keluar kamar. Dicarinya keberadaan Damar. Pak Sutar mengecek semua ruangan dan tidak ada Damar dimanapun. Menengok sudah pukul 3 pagi dan Damar hilang entah kemana. Ia bingung dengan apa yang harus diperbuat hingga suara ketukan terdengar dari pintu depan. Bapak, Damar pulang. Suara anaknya terdengar dari luar. Pak Sutar bergegas membuka pintu depan. Damar, ya, dia seorang diri, berdiri di depan pintu. Kamu ini dari mana kok ngilang tengah malam? Tanya Pak Sutar dengan nada setengah membentak. Tangannya mencengkram kuat badan anaknya. Damar yang takut mulai menangis dengan teriakan khas anak seusianya. Udah ayo masuk, jangan nangis, nanti ibumu bangun, ajak Pak Sutar. Ia segera menggendong Damar masuk lalu menutup pintu dan mendudukkan putranya di kursi ruang tamu. Ia masih penasaran bagaimana Damar yang penakut itu bisa keluar di tengah malam. Kamu tadi kemana, nak? Tanya Pak Sutar dalam posisi berlutut di lantai menghadap putranya yang ada di atas kursi. Beli jajan, Pak, jawab bocah itu. Pak Sutar bingung. Rumah ini jauh dari pasar, lagi pula ini tengah malam. Sangat tidak mungkin ada orang yang berjualan. Lah, Damar kok bisa keluar gimana caranya, nak? Telisik Pak Sutar. Putranya menatapnya lalu menggerakkan tangannya, isyarat agar ayahnya mendekat. Ia lalu berbisik. Damar keluar sama tante, bisiknya lirih. Tante? Pak Sutar adalah anak tunggal dan istrinya hanya mempunyai satu kakak laki-laki. Siapa? Bule yang Damar maksud. Dahinya mengerut, matanya menelisik setiap detail tubuh putranya. Damar beli jajan apa tadi? Tanya Pak Sutar. Si anak merogoh sakunya, kemudian mengeluarkan buntalan daun jati. Segeralah Pak Sutar meraih bungkusan itu dan membukanya. Matanya terbelalak melihat ungker jati dan berbagai serangga mati di dalam bungkusan itu. Ia membuka mulut putranya, tampak bekas kunyah dari serangga yang telah dilahapnya. Wah. Tante, seru Damar sambil melambai-lambaikan tangannya ke arah kaca depan. Tante, masuk sini dong. Merinding. Senyum mengambang di wajah kecil itu. Hawa dingin yang tiba-tiba menyelimuti tubuh Pak Sutar membuat rasa takutnya tak tertahan lagi. Ia segera membuang bungkusan itu dan menggendong putranya, berlari secepat mungkin menuju kamar dan mengunci pintunya. Tawa khas Kunti terdengar dari belakangnya. Ia segera berbalik dan mendapati beberapa sosok perempuan tengah berkerumun di ujung ranjang. Mereka mengerumuni salah satu wanita yang tampak tengah menggendong sesuatu. Ia melangkah mendekat untuk memastikan apa yang ada di dekapan wanita itu. Chandra!
Chandra tengah terlelap pulas di gendongan wanita itu. Pak Sutar segera membentak mereka. Namun para perempuan itu justru menambahkan senyum sinis dan tertawa sangat kencang, melengking hingga membuat telinga Pak Sutar sakit seketika. Brak, brak, buk. Suara hantaman dari entah apa membuat Bu Sutar yang tadi masih pulas terkesiap. Apa itu, Pak? Tanya sang istri sambil menengok tempat sebelahnya. Kosong, bayinya tidak ada di sana. Loh, Pak, Chandra mana, Pak? Ya Allah, anakku di mana, Pak? Tanya Bu Sutar sangat panik. Ia mulai menangis histeris. Pak Sutar menyadari bahwa para wanita yang tadi menggendong anaknya hilang. Tidak nampak lagi dan tanpa meninggalkan jejak apapun. Entah kemana mereka membawa Chandra. Keluar kalian semua. Ini jalanku, rumahku, tempatku. Siapa yang membuat perkara ya harus kena abunya? Teriak seorang dari luar kamar. Mereka mengenali suara itu. Suara Mas Galuh. Hanya saja terdengar lebih serak dan berat. Nak, Galuh, kamu kenapa, nak? Tanya Bu Sutar sembari menangis ketakutan menatap putranya. Sini kamu, Sutar. Kamu milih pergi apa anakmu kubawa? Ucap Mas Galuh dengan mata melotot. Maaf, hanya kata itu yang terucap dari mulut Pak Sutar. Damar gemetar ketakutan melihat kakaknya itu. Entah makhluk apakah yang merasuki raga kakaknya. Kratak! Suara patahan tulang leher karena Mas Galuh menjambak kepalanya sendiri hingga lehernya patah ke kiri. Terdengar suara tawa Mas Galuh menggema di sisi ruangan. Ia tiba-tiba lari melesat ke arah tangga dan naik menuju lantai atas. Saat Bu Sutar hendak menyusul putra pertamanya itu tiba-tiba seperti ada yang jatuh di halaman depan. Pak Sutar segera berlari menuju ke sana. Mas Galuh terkapar di halaman berpaving itu. Darah keluar dari rongga telinga dan hidungnya. Tangannya bengkok ke belakang dan kakinya pun patah. Suara sengal napas dari tenggorokan Mas Galuh. Di sisi lain, Mbah Rijan mengetuk beberapa pintu rumah warga dan mengajak bapak-bapak pemilik rumah untuk menuju rumah Pak Sutar. Permisi, kula nuwun, assalamualaikum, ucap Mbah Rijan. Monggo Mbah, wonten nopo kok jasmenten datang mriki? Tanya seorang warga. Udah ayo ikut aku, bantu bangunin para pria yang kemungkinan bisa dimintai tolong, perintah Mbah Rijan. Akhirnya terkumpul di sekitar 7 pria di sana. Mau ngapain kita, Mbah? Tanya salah satu di antaranya. Ada yang tidak beres, ayo pergi ke rumah Sutar, jawab Mbah Rijan. Tepat ketika mereka sampai di sana, Mas Galuh baru saja melompat dari lantai atas. Mereka semua terkejut, tidak terkecuali Mbah Rijan. Wajah kakek itu merah padam, namun ia berusaha menahan amarahnya. Cepat tolong mereka, 2 orang ikut aku, 2 lainnya tolong urus anak dan istrinya. 1 orang mengeluarkan mobil Pak Sutar dan 2 orang lainnya menggotong tubuh Mas Galih ke dalam mobil. Pak Sutar sangat syok dan merasa teramat hancur akibat kebodohannya sendiri. Modar wetar. Jika saja ia tak memaksakan kehendak untuk membangun rumah di atas tanah itu, keluarganya pasti baik-baik saja saat ini. Astagfirullahaladzim. Suasana di dalam rumah. Satu pria membantu Bu Sutar berjalan dan mencoba menenangkannya yang masih menangis histeris. Suasana di dalam rumah. Satu pria membantu Bu Sutar berjalan dan mencoba menenangkannya yang masih menangis histeris. Dan satu lainnya menggendong Damar menjauh agar tidak melihat apa yang terjadi saat itu. Mas Galuh dilarikan ke rumah sakit daerah. Namun karena penanganan kurang memadai pada saat itu, ia segera dilarikan ke rumah sakit daerah Semarang. Di sisi lain, Bu Sutar dan Damar diantar oleh para warga ke rumah orang tuanya yang berada di desa yang menjadi induk dari duku itu. Orang tuanya sangat terkejut mendengar penjelasan dari warga. Apalagi terlihat putri dan cucunya itu tampak memendam kesedihan dan trauma mendalam. Ditambah lagi Chandra, bayi mungil yang harusnya selalu berada di dekat sang ibu, entah kemana. Kasihan dia bila harus menahan haus. Ya Allah. Kondisi Bu Sutar mengenaskan. Luka-luka di tubuhnya akibat mimpi beberapa hari lalu yang dialaminya tampak membiru.
Matanya tampak sayu dengan lingkaran hitam di bawahnya. "Bojo goblok," umpat ayah mertua Pak Sutar. "Ngono kuwi, nek ora ndongokno cangkeme wong tuwa," tandasnya. "Wes ndang adus, Nduk. Damar tak dus ini. Sing kuat yo. Mari iki salato. Pandonga kanggo Chandra ben cepet ketemu," ucap ibu dari Bu Sutar yang terlihat masih juga menangisi keadaan keluarga putrinya itu. Sedangkan Bu Sutar, tatapannya kosong. Wajahnya datar tanpa ekspresi. Bahkan air mata tidak lagi nampak berada di sana. Mungkin batinnya sudah terlalu sakit saat ini. Di pagi buta, sebelum fajar tiba, Mbah Rijan dan dua orang yang tadi diajaknya melakukan ritual di sumur sendang belakang rumah itu. Kedua pria tadi diminta memagari rumah dengan bambu kuning dan garam. Mbah Rijan yakin Chandra hanya disembunyikan di sekitar rumah. "Lian wes mari olehmu mageri, temoni aku neng sendang kae," perintah Mbah Rijan pada keduanya. "Nggih, Mbah." Mereka segera menuju pekarangan salah satu warga dan membabat sebagian besar bambu kuning itu. Dibawanya bambu itu ke rumah Pak Sutar dan mereka mulai menanam batang-batang bambu itu di sekeliling rumah. "Uyain diki, Kang?" tanya salah satunya. "Golek ono nggok pawon jal." Seorang dari mereka segera melesat ke dapur dan membawa stoples besar garam dapur. Ditaburlah garam tersebut mengelilingi rumah lalu diakhiri dengan membaca Al-Fatihah untuk mengunci area itu. Mereka kemudian berlari ke arah sendang belakang rumah tersebut. Di sana tampak Mbah Rijan tengah duduk bersila sambil menutup mata menghadap sumur tua di depannya. "Upama mengko aku melek cepet bundelan nganggo mriki, telat sedelok wae nyawamu iso cilaka," ujar Mbah Rijan pada keduanya. Mereka berdua hanya menelan ludah dan merasa ngeri. "Apa wae sing ketok mengko aja direken, nek perlu tinggalan kok jadewe. Siji meneh, undangan kabeh wong wedok mrene, kon goleki sak temune Chandra, mari kowe bungkus aku." Itulah pesan terakhir Mbah Rijan pada mereka. Kakek tersebut mulai merapalkan mantra. Masih dalam keadaan menutup mata, mulutnya komat kamit dan jari-jarinya mencakar tanah. Dua pria tadi mulai merasakan hawa tidak enak. Salah seorang segera mengambil mori di sebelah Mbah Rijan, jaga-jaga agar mereka tidak kecolongan. "Kang, kok adem panas ngene awakku?" keluh salah satu orang. "Podo wae, aku yang ngono. Ayo, bahas apa ngono lho?" timbal kawannya. Mereka mulai hanyut dalam obrolan panjang. Meskipun pada dasarnya mereka menyadari banyak makhluk halus mengerumuni mereka berdua, seperti para hewan yang tengah menunggu waktu untuk melihat mangsa. "Mas, kok gak mantuk? Anakmu goleki lho." Tiba-tiba terdengar suara seorang wanita mendekat ke arah mereka. "Cuk, kayak lu bojomu," ujar salah satu pria pada kawannya. "Ah, kleru Kang, kena bojomu ngono bendino digeloni mosok lali." Perempuan tadi ikut tertawa dan kini menunjukkan wujud aslinya. "Radoyan aku nek ngene iki. Ayolah semis sing di warung pojokan kae lho." Canda mereka. Mata mereka kembali mengawasi Mbah Rijan. Betapa terkejutnya mereka mendapati si kakek tidak ada di sana. Karena ketakutan nyawanya bisa saja melayang, muncul ide untuk membungkus diri mereka dengan kafan itu. "Nek awak ndelik, nek awake dhewe ndelik nganggo iki, aman Kang katone?" "Ya wis, ayo, gage lakoni, selamati." Dan rencana mereka berhasil. Tubuh Mbah Rijan yang entah dikuasai oleh siapa mendekat ke arah mereka. Perangkap yang dipasang telah dimasuki. Umpan yang diberi telah dimakan. Kini mereka bersiap untuk menangkap buruan. 1, 2, 3. Bersama-sama mereka keluar dari dalam kafan dengan tiba-tiba, lalu segera menangkap tubuh Mbah Rijan dengan kafan tadi. Cinderdahan, setinggi apapun derajat kamu masih tinggi derajat kami para manusia," ucap mereka. Dengan sigap mereka menali Mbah Rijan yang terbungkus kafan dan meninggalkannya di dekat sumur itu. Tampak badannya kini sudah tak bergerak lagi. Mereka segera membangunkan semua warga, mengumpulkannya dan menjelaskan situasi yang sedang terjadi. Akhirnya mereka semua menuju rumah Pak Sutar. Semua wanita disuruh untuk mencari keberadaan Chandra, dan para pria membawa tubuh Mbah Rijan ke halaman depan.
Semua wanita telah mencari di segala penjuru rumah itu. Namun Chandra masih belum juga ditemukan hingga terdengar teriakan seseorang. "Ini loh anaknya di sini." Tampak seorang wanita muda membuka gentong tempat menyimpan beras. Para ibu-ibu yang panik segera mengambil gentong itu. Benar saja, Chandra ada di dalam sana. Alhamdulillah. Namun bagaimana bisa ada di situ? Sedangkan semua orang telah berulang kali mengecek seluruh isi rumah, namun tidak ada Chandra di sana tadi. Tunggu, siapakah wanita tadi yang teriak itu? Mereka semua saling tatap dan bertanya satu sama lain tentang perempuan muda tadi. Perempuan dengan baju sederhana khas gadis desa. Rambut panjangnya diikat membentuk ekor kuda. Mereka tidak mengenalnya karena tentu saja ia bukan warga dusun. Lalu, kemana perginya si gadis? Tidak ada yang tahu dan menyadari kapan perempuan itu datang dan pergi. Seakan tiba-tiba muncul dan hilang seketika. "Wes ayo ndang diparano nok gone bune. Ya Allah le, sakit temen awakmu," ucap seorang ibu-ibu yang meraih tubuh mungil Chandra lalu mendekapnya. Para wanita di sana menangis haru serentak. Di luar rumah, para pria tengah merokok dan berbincang-bincang di depan rumah Pak Sutar sambil menunggu matahari terbit lebih tinggi baru membukakan ikatan di tubuh Mbah Rijan. "Pak, ini anaknya udah ketemu. Ayo cepetan diantar ke sana," ucap ibu tadi. Mereka pun segera mengendarai motor menuju desa induk. Di sana nampak orang tua Bu Sutar sangat ramai, penuh sesak oleh para tetangga yang ingin tahu apa yang terjadi. "Bu, ini nak Chandranya udah ketemu." Bu Sutar yang baru saja selesai sholat segera berlari keluar rumah melewati banyak orang yang sedari tadi berkerumun di rumahnya. "Alhamdulillahirabbil alamin," ucap serentak para warga. Bu Sutar menangis harus jadi-jadinya. "Udah nak, cepat dibawa masuk disusuin. Udah nak, cepat dibawa masuk disusuin. Kasihan dia pasti haus sekali," ujar seorang warga. "Makasih banyak ya Pak, Bu," ucap Bu Sutar pada mereka berdua yang mengantarkan putra bungsunya. Kedua orang itu hanya membalas dengan senyuman lega di wajah mereka. Di sisi lain, Pak Sutar yang berada di ambulan bersama putra sulungnya menuju ke Semarang menangis di sepanjang perjalanan. Dua orang tetangga yang membantunya sedari tadi hanya bisa diam menatap Pak Sutar. Mereka tak tahu apa yang harus dilakukan untuk menenangkan orang yang sedang kalut. Terdengar bunyi telepon genggam dari saku Pak Sutar. Pada zaman itu, telepon genggam adalah barang yang tidak semua orang bisa memilikinya. Pastilah orang kaya saja yang mampu membelinya. Iya sih benar. "Halo?" ucap Pak Sutar. Entah apa yang didengarnya di telepon, wajahnya berubah menjadi merah padam, lalu segera mematikan panggilan itu. Rupanya yang baru saja menelpon adalah ayah Pak Sutar. Ia menyuruh anaknya untuk segera pulang dan membiarkan Mas Gali dijaga oleh yang lainnya. Kakek mana yang berpikir nyawa cucunya tidaklah penting, dan orang tua mana yang akan tega meninggalkan anaknya di saat seperti ini? Pak Sutar terlihat emosi mendengar ucapan ayahnya. Di sisi lain, Mbah Rijan masih tergeletak di halaman rumah Pak Sutar. Kainnya membungkus tubuhnya belum juga dilepas. "Paman, kok itu gak dibuka-buka?" tanya anak kecil seusai. "Nunggu mataharinya agak tinggi dulu nak, daripada isinya belum keluar sepenuhnya," jawab lelaki itu. Wow. Setelah beberapa saat menunggu, akhirnya tubuh yang dipocong itu bangkit untuk duduk. Ibu-ibu yang berada di sana kaget bukan main hingga menjerit dan berlari menjauh, membuat para lelaki di sana tertawa terbahak-bahak. "Yang kalian takutin apa toh mbak-mbak? Itu cuma Mbah Rijan," ejek salah seorang pria. Mereka pun membuka bungkus itu lalu menatap Mbah Rijan yang tampak pucat dan lemas. "Pripun mbah? Saya mawon." "Ngeluh dasku, wenehi banyu jeruk tolong," pinta Mbah Rijan pada warga. Seseorang yang merasa mempunyai pohon jeruk nipis pun segera berlari ke rumahnya untuk mengambil buah jeruk itu. Lalu diberikanlah air jeruk itu kepada Mbah Rijan. Saat meminumnya, ia nampak sangat kesakitan hingga hampir meronta. Entah apa yang dirasakannya. Mungkin itu terasa pedih karena tubuhnya baru saja kerasukan. Siang itu, para warga yang tadinya berkumpul di rumah orang tua Bu Sutar tampak sudah kembali ke rumahnya masing-masing.
terlihat mobil sedan tua terparkir di halaman depan rumah itu dan datanglah pemuda ke sana. Sebut saja namanya Adi. "Assalamualaikum, kula nuwun," ucap Kang Adi sembari mengetuk pintu rumah. Siapakah Adi? Cari tahu di bagian berikutnya ya. Jangan kemana-mana, tetap di Fakta Sejarah. Admin undur diri, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.